kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kami masih diberikan kesehatan sehingga kami bisa memaparkan materi kami mengenai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah. Sebelum saya melangkah ke materinya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama saudari Nur Aswani Wirdani sebagai pemateri pertama, dan saya Revi Mariska sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga bernama Winda Paramudita. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator kepada saya. Adapun materi yang akan saya bahas itu mengenai efektivitas MBS. Efektivitas MBS yang dimaksudkan adalah tingkat ketercapaian tujuan peningkatan mutu di sekolah, mendayagunakan sumber daya manusia dan pendukung lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mulyasa, efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas MBS dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input-output, artinya harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan yang berdasarkan dimensi waktu dapat diamati dari beberapa jangkauan. Yang pertama, efisiensi jangka pendek yang berfungsi untuk menunjukkan hasil kegiatan dengan kurun waktu sekitar 1 tahun dengan kriteria kepuasan, efisiensi, dan produksi. Yang kedua, efisiensi jangka menengah, yaitu dalam waktu 5 tahun dengan kriteria perkembangan dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perusahaan. Yang ketiga, efisiensi jangka panjang, yaitu untuk menilai waktu yang akan datang di atas 5 tahun dengan kriteria kemampuan untuk melangsungkan hidup dan kemampuan membuat perencanaan bagi kegiatan di masa depan. Di sini juga ada Thomas melihat efektivitas pendidikan dalam kaitannya dengan produktivitas berdasarkan 3 dimensi, yaitu the administrator production function, yaitu meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran administratif, misal layanan yang diberikan dalam proses pendidikan. Yang kedua, the psychologist production function, yaitu perubahan perilaku peserta didik berdasarkan nilai akademik. Yang ketiga, the economics production function, yaitu produktivitas sekolah ditinjau dari segi keluaran ekonomis yang berdasarkan pembiayaan layanan pendidikan sekolah. Efektivitas dapat dijadikan barometer dengan dilihat barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan dengan cara validitas inter dan validitas eksternal. Adapun indikator keefektifan dalam setiap tahapannya, yang pertama indikator input, indikator proses, indikator output, dan indikator outcome. Dengan demikian, efektivitas MBS, jika ada hubungan dengan efektivitas MBS, barometer dapat dilihat dari kualitas program, ketepatan penyusunan, kepuasan, peluasan, dan sumber belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai efisiensi dalam manajemen berbasis sekolah. Efisiensi dalam manajemen berbasis sekolah adalah mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang ada dengan menggunakan waktu dan biaya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan untuk meningkatkan sistem pendidikan di sekolah. Efisiensi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen sekolah. Kenapa? Karena sekolah pada umumnya selalu dihadapkan pada permasalahan kelengkapan sumber dana, sehingga secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap proses atau kegiatan manajemen.
Di sini efisiensi diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama efisiensi internal dan yang kedua efisiensi eksternal. Efisiensi internal adalah hubungan antara input, hubungan antara output atau hasil belajar dan input atau sumber daya untuk mencapai atau memproses atau menghasilkan output pendidikan. Sedangkan efisiensi eksternal adalah hubungan untuk menghasilkan dana atau biaya melalui tamatan atau menghasilkan keuntungan kumulatif baik individu, sosial, ekonomik dan non-ekonomik kurang lebih dalam waktu jangka panjang setelah di luar sekolah. Jadi dengan demikian efisiensi atau program pendidikan dapat dikatakan efisien ketika sumber-sumber pendidikan terlaksana secara merata dan adil sehingga peserta didik bisa menggunakan sumber-sumber pendidikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu produktivitas. Dalam manajemen berbasis sekolah, produktivitas yang dimaksud adalah hasil-hasil dari capaian nyata suatu sekolah yang berlangsung secara terus-menerus dan meningkat. Produktivitas senantiasa berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yakni mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya atau dana yang sekecil-kecilnya. Produktivitas dalam pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan atau penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun menurut Thomas mengemukakan bahwa produktivitas pendidikan dapat ditinjau dari 3 dimensi. Yang pertama, produktivitas dari segi keluaran administratif, yaitu seberapa besar atau seberapa baik layanan yang dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, produktivitas dari segi perubahan perilaku, yaitu dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa dari prestasi akademik yang dicapainya dalam periode waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, produktivitas dari segi keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini berkaitan dengan harga layanan suatu pendidikan dan perolehan yang ditimbulkan oleh layanan pendidikan di sekolah. Baik, kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 6. Mungkin sampai di sini saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merah.